Bersama-sama salam dari Bu Tuti dulu. Tolong disambut dengan antusias, dengan penuh kesungguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan wajah yang penuh keceriaan, dengan senyum yang senantiasa di bibir kalian, apapun yang dirasakan pada kali ini, pada pagi menjelang siang ini, tetap semangat. Dengan sikap duduk sempurna, kita buka dengan membaca doa, dengan baca Al-Fatihah, agar materi yang disampaikan Bu Tuti bisa diterima dengan baik dan berkah dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, semua doa-doa murid-murid kelas 6 dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sukses ujiannya. Amin ya Allah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Bu Tuti minta maaf kalau tadi banyak yang masuk di jabrian Bu Tuti, baik ke Pak Jona atau ke Bu Dika tentang Google Form ya anak-anak. Tidak masalah, insya Allah. Kalau misalnya ada yang belum tertulis, kamu boleh menuliskan di buku sekalian. Bahkan Bu Tuti sampaikan, Bu Tuti untuk ulangan pertama ini bahasa Indonesia kan sudah di-share sore atau malam ya. Bu Tuti akan berikan nilai istimewa bagi yang mengerjakan, baik itu salah atau masih keliru atau belum benar. Bu Tuti akan berikan nilai istimewa, akan berikan nilai yang terbaik untuk kalian. Ya, nilai apa? Nilai kesungguhan. Begitupun sebaliknya, jika masih ada yang maaf gitu ya, belum mengerjakan, bahkan tidak buat laporan, tidak mengerjakan, tidak membuat laporan, Bu Tuti juga akan memberikan nilai seperti yang kamu inginkan. Nilainya bagaimana Bu Tuti? Ya sudah, Bu Tuti berikan nilai terserah Bu Tuti gitu, karena kalian tidak berusaha untuk mengerjakan ya. Jadi diulangi lagi. Apapun mata pelajarannya, kalau kamu mengerjakan dengan sungguh-sungguh, meskipun masih keliru atau masih salah, Bu Guru, Pak Guru akan berikan nilai istimewa untuk kalian. Yang penting mengerjakan. Gitu ya anak-anak ya. Jadi kata kuncinya mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Oke, terima kasih yang sudah mengerjakan Google Form dengan sungguh-sungguh. Dan juga Bu Tuti berikan semangat untuk yang belum mengerjakan. Ya, tapi mohon maaf untuk yang belum mengerjakan, berarti nilainya ya Bu Tuti akan perhitungkan gitu ya. Tolong, masih ada kesempatan pekan depan kita masih ulangan di lewat mengerjakannya di Google Form, kemudian materinya nanti akan disampaikan berikutnya. Baik anak-anak, siap ya? Alat tulisnya disiapkan ya sayang ya. Alat tulisnya buku ultranya disiapkan dan buku tulisnya disiapkan. Fokus ya anak-anak ya. Nanti kalau capek atau lelah gitu ya, boleh langsung ambil air wudhu, siap lagi di depan kamera ya. Oke. Siap depan kamera, siapkan minum kalian ya. Boleh minumnya disiapkan, snack ya, jangan lupa hand sanitizer-nya atau cuci tangan pakai sabun. Oke ya. Kalau tidak ada yang lainnya, boleh dilepas maskernya. Tapi kalau di situ ada orang lain, tetap bermasker. Baik, nomor 1. Buku Ultra, paket 2, nomor 1, halaman 57. Ya, halaman 57. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Nomor 1, itu ada bacaan. Ya, semua sudah membaca ya. Baca dalam hati.
sayur dan buah memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan tubuh. Sayur dan buah memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan tubuh. Kalimat berikutnya. Serat yang terkandung dalam buah dan sayur bermanfaat untuk kesehatan saluran pencernaan dan seterusnya. Kemudian pertanyaannya adalah makna kata fungsi pada paragraf tersebut. Semuanya mirip. Semuanya mirip. Tapi yang diminta pada nomor 1 itu adalah makna kata fungsi pada paragraf itu. Jadi kata fungsi pada paragraf itu maknanya apa? Kalau kamu jawabannya A, jabatan, itu kan sayur dan buah memiliki jabatan. Ya ora cocok, ora pas, ora iso ning gone paragraf iki ora iso dilebokke jabatan. Jabatan itu kan untuk kedudukan manusia pada suatu organisasi. Pak Rahmat jabatannya ketua RT. Nah, itu misalnya. Atau Bu Pak Rahmat kurang bois kalau RT, Pak Lurah. Nah, jabatannya Lurah Desa Bantul. Diamini, amin ya Allah. Lah kok ora di guru SDIT, Bu? Ya lurah plus guru SDIT. Terus tugas. Nah, tugas ini memiliki makna yang luas. Karena bisa juga tugas itu misalnya tugas sebagai guru adalah memberikan pendidikan kepada putra-putrinya atau murid-muridnya. Jadi tugas itu amanah ya. Kalau bahasa kita itu amanah. Amanahnya apa? Tapi bisa juga tugas masuk dalam struktur kalimat IPA. Tugas akar mengantarkan sari makanan dari dari tanah menuju ke atas gitu ya, tugas. Jadi tugas itu memiliki makna yang luas. Namun dalam hal ini yang paling tepat untuk paragraf itu yang paling tepat. Kalau tugas belum tepat. Benar, tapi ini kan dipilih yang paling tepat. Yang paling tepat adalah C, peran. Jadi peranan sayur dan buah itu apa atau peranannya? Ya perannya sebagai hal penting untuk kesehatan. Jadi peran, bukan sebagai jabatan, tugas juga tidak masuk, tapi peran. Nomor 1 C. Ya, Butik sampaikan. Kalau yang masih salah, tidak usah berputus asa. Jadi bahasa Indonesia itu luar biasa, anak-anak. Tidak akan terulang lagi pada materi yang lainnya. Tapi yang utama adalah memaknai setiap pertanyaan. Memaknai setiap soal. Paham ya anak-anak ya? Bahasa jangan dihafal, tapi dimengerti. Oh, yang dimaksud dengan makna kata itu sesuai dengan tempatnya di dalam paragraf itu. Apa? Fungsi sayur dan buah. Berarti peran dia itu adalah hal penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Itu ya. Nomor 1 C. Nomor 2. Ya, nomor 2 pelan-pelan ya anak ya. Karena ini benar-benar bahasa Indonesia ini menjadi Bu Tuti punya target. Bu Tuti akan sampaikan ya, target kalian rata-rata untuk nilai bahasa Indonesia paling sedikit. Insya Allah ya Allah, moga-moga dikabulkan Allah. 8. Targetnya 8. Insya Allah bisa ya. Dapat nilai 10 bisa. Banyak yang dapat nilai 10 insya Allah. Nomor 2. Nah, ini juga perlu perhatian. Menjadi orang mujur adalah impian semua pedagang. Antonim mujur. Oke, sebelum jadikan antonim, sekarang diartikan dulu. Mujur ki apa toh? Mujur itu untung. Maknanya untung. Untung. Nah,
Kalau kamu pilih A, bangkrut. Bangkrut ki ora mung apa ya? Ora mung ini kan lawan kata mujur kan untung. Nah, bangkrut itu berarti sesuatu yang habis semuanya, nggak tersisa. Padahal kalau untung itu kan nanti masih akan ada sesuatu yang dia tidak sampai habis, gitu ya anak-anak ya, paham ya? Kan jawabannya D. Mujur lawan katanya merugi. Mengapa? Karena mujur itu bukan sampai bangkrut, atau merugi bukan sampai bangkrut. Jadi merugi itu dia masih bisa berdagang lagi. Tapi kalau bangkrut habis, paham ya anak-anak ya? Apalagi sengsara. Sengsara itu dinasib. Kalau mujur itu pada kegiatan ekonomi, ya untung rugi. Tapi kalau sengsara itu lebih kepada nasib penjualnya. Dia dapat untung, tapi sengsara. Nah, dilalai pas untuk dit akeh untung, jebulane montore malah digowo karo pencuri ya. Jadi yo impas gitu ya. Sengsara itu ke nasibnya. Kalau celaka itu kejadian. Aduh, aku celaka kali ini. Tadi naik motor, naik sepeda aku sedikit terpleset. Ya. Jadi celaka itu lebih kepada kejadian yang menyebabkan kita terluka atau sakit. Nah, yang benar adalah merugi. Jadi mujur itu antonimnya merugi. Sesuatu yang mujur itu kan untung. Kalau merugi berarti memang dia belum mendapatkan hasil lebih gitu ya. Jadi malah tuno ya. Bahasa Jawanya tuno. Nomor 2 D. Oke ya. Nah, nomor 3. Anak-anak, nomor 3 ini perlu kejelian. Perlu penglihatan kalian itu benar-benar dipertajam. Ya, perhatikan baik-baik. Ada kalimat pertama yang menunjukkan tentang apa itu PPPK, ya. Kemudian bagaimana PPPK itu dilakukan dengan baik. Oke. Nah, kalau perlakuan PPPK itu baik, maka bagaimana? Kan gitu kan ya. Coba kamu baca kalimat yang kedua. Urutan tersebut dilakukan agar korban mendapat pertolongan yang benar dan selamat. Paham ya anak-anak ya? Jadi tidak semua orang itu bisa melakukan PPPK. Pelaksanaan pertolongan pada kecelakaan. Ini butuh orang yang ahlinya. Contoh misalnya, ada terkilir, pas lari terkilir. Nah, kalau kita nggak hati-hati melaksanakan PPK, sing tiba mau ditarik, nah malah tambah loro. Nah, makanya PPPK itu perlu kehati-hatian dan dilakukan orang yang tahu, petugas khusus. Agar apa? Agar pertolongannya itu benar dan selamat. Jadi orang memperparah keadaan, tidak memperburuk keadaan, gitu ya anak-anak ya. Misalnya renang, kemudian sedikit banyak minum air waktu renang. Nah itu bagaimana cara penanganannya? Jangan sampai malah tambah banyune mlebu gitu ya. Malah penuh nanti paruan dengan air. Jadi harus. Nah, bagaimana atau mengapa harus dilakukan dengan urut? Ada pada kalimat yang kedua tadi. Pertolongan yang benar dan untuk keselamatan. Berarti mana ini yang cocok? A. Korban tidak mengalami pendarahan atau patah tulang. Di sini tidak ada kata itu. B. Kecelakaan yang dialami korban tidak terulang lagi. Ada enggak di sini? Tidak ada. Ya, tidak ada. Hanya mengatakan korban dijauhkan atau dihindarkan dari kecelakaan berikutnya. Maksudnya
setelah ditolong dia diberikan pertolongan terus dipinggirke gitu ya, bukan tidak terulang lagi gitu ya. Terus yang C, korban segera mendapat pertolongan di rumah sakit. Ini kan mengapa PPK harus dilakukan dengan utang? Tidak ada jawaban korban segera mendapat pertolongan di rumah sakit. C salah. Nah, yang benar adalah D, korban mendapat pertolongan yang tepat dan selamat. Sama seperti kalimat yang kedua. Paham? Ya, terima kasih Pak Rahmat. Sudah ditunjukkan oleh Pak Rahmat, itu menunjukkan jawabannya. Bu Tuti yakin. Soal nomor 3 ini jadi gampang. Gampang. Neng kadang-kadang, ini penyakit ini tidak hanya di kelas 6 sekarang. Dari Bu Tuti ngajar di kelas 6 yang pertama, sampai sekarang. Itu anak-anak tuh kurang sabar untuk membaca per kalimatnya. Jadi anak-anak tuh kalau membaca itu boleh pakai pensil, diturut nget gitu loh. Jadi pandangan mata kita tuh kadang-kadang membaca yang atas, sing kewaca ning isore ngono lho. Jadi harus diurutke pakai pensil. Ki apa yo? Nah, ketemu. Gitu ya, yang seperti Pak Rahmat tulis itu loh. Jadi pakai itu. Pakai pensil atau pakai. Tapi kalau besok ujian tuh nggak boleh pakai stabilibos. Kalau buku ultramu boleh diorak-orak, tapi kalau besok kalau yang soal ujian nggak boleh. Jadi pakai pensil aja. Gitu ya anak-anak ya. Jadi jawabannya D. Gampang toh? Gampang banget. Mesti do getun ki. Oh ya Allah, aku salah ya. Karena kamu tidak serius. Insya Allah masih ada waktu untuk tidak mengulangi lagi. Nomor 4. Gampang inilah. Langsung. Jawabannya apa Mas Azam? Yang ada di sini? Mbak Iva? Nomor 4. Jawabannya apa? Pintar. Gampang ya. Jadi menceritakan tentang buah alpukat. Jadi alpukat itu banyak gizi, bermanfaat kesehatan. Terus kayak apa toh gizinya itu? Ya ada potasium, ada kalium, ada asam oleat, dan sebagainya ya. Anak-anak itu ya, nomor 4. Bu Tuti yakin nomor 4 ini semuanya pasti benar insya Allah. Oke, nomor 5. Nomor 5. Ya, anak-anak ya. Ini ide pokok ki solmete koncone kalimat utama. Nek wis ketemu kalimat utama, langsung iso jedek beberapa upaya untuk menanggulangi banjir. Kuwi berarti ide pokoknya upaya penanggulangan banjir. Langsung ya, nomor 5A. Insya Allah 4 dan 5 bisa ya semuanya ya. Ya, bisa, insya Allah bisa. Jadi kalimat utama itu sesuatu yang menjadi pokok pikiran pada bacaan. Nah, di dalam kalimat utama terdapat ide pokok gitu ya. Jadi ide pokoknya itu dempel atau masuk dalam kalimat utama. Ya. Nomor 6. Nah, anak-anak, Bu Tuti ulang lagi ya. Yang namanya nomor 6 itu ringkasan ya. Ringkasan itu beda dengan kesimpulan loh. Oke ya. Ringkasan beda dengan kesimpulan. Ringkasan beda dengan kesimpulan. Ringkasan dicatat ya. Dicatat ya di buku tulis tuh atau di sebelahnya di ultra juga nggak apa-apa. Ringkasan itu diambil dari informasi-informasi yang penting atau pokok-pokok informasi. Berarti ulang. Ringkasan itu diambil dari hal-hal yang penting, info-info yang penting atau pokok-pokok informasi itu. Nah, terus informasi pentingnya tuh bagaimana, Bu? Caranya dibaca, diwoco. Jadi bahasa Indonesia tuh kekuatannya memang membaca. Membaca. Kalau matematika, berhitung. Kalau IPA iki ya warna-warna, apa oke niteni gitu ya. Bahasa tuh membaca. Kita baca ya, pelan-pelan ya, nomor 6.
Sungai merupakan kenampakan alam yang memiliki berbagai manfaat. Nah, itu kalimat utama. Oke ya, berbagai manfaat. Lah apa manfaatnya? Pada kalimat berikutnya, sungai digunakan transportasi. Nah, info pertama, transportasi. Oke, terus kalimat berikutnya, dalam bidang pertanian dimanfaatkan untuk irigasi. Berarti ada kata pertanian. Ya. Kalau ada irigasi ya irigasi dimasukkan, tapi di sini enggak ada irigasi ya. Jadi langsung aja pertanian saja. Transportasi untuk pertanian. Kemudian yang menarik lagi, aliran sungai juga menyimpan energi kinetik. Nah, nanti kalau pas IPA tanya Bu Nisa. Bu Nisa, energi kinetik itu apa? Kalau dulu waktu Buti SMA itu energi kinetik itu gerak. Kinetik, kinestetik, gerak. Kinetik itu gerak. Ya, energi kinetik itu energi yang sungai itu kan punya aliran ya. Ada yang deras, ada yang tenang gitu. Nah, yang deras itu memiliki energi gerak yang luar biasa, bisa membangkitkan kincir angin. Waktu di kelas 4 ya, belajar kincir angin ya. Kemudian berarti ada energi. Terus juga energinya juga untuk penghasil apa? Penghasil listrik. Terus yang terakhir, jebulane ning sungai iki yo iso dienggo memelihara ikan dengan karamba. Karamba itu kayak ini ya Pak Rahmat, pring ya, anyaman pring gitu kayak kandang yang dilebokke ning gone kali. Ya, jadi iwake ben ora iso metu gitu ya. Berarti yo apa jenengane di sungai itu bisa juga untuk peternakan gitu ya sayang ya. Berarti ringkasannya adalah sungai bermanfaat untuk transportasi, pertanian, energi, dan peternakan. Nomor 6 jawabannya A. Oke. Ya, semoga bisa ya anak-anak ya, bisa paham ya, jadi banyak latihan. Nomor 7. Nah, nomor 7 itu pernyataan yang sama. Jadi kalau sinonim itu kan satu kata yang sama, gitu ya. Kalau sinonim itu kan satu kata yang sama. Tapi kalau pernyataan yang sama itu, jadi di situ diambil dari jawaban A, B, C, dan D, diulangi lagi. Nomor 7. Nomor 7, coron jawab P. Caranya jawab itu pilihan A, B, C, dan D itu kamu sesuaikan ono rak kalimat kuwi. Maksudnya kalimat kuwi ning gone paragraf. Contoh ya, A. Ini perhatikan baik-baik. Ini cara berpikir kalian. Buti akan mengajari cara berpikir kalian. Nomor 7 itu diwalik. Biasanya kan dibaca paragrafnya. Sekarang kamu boleh membaca pilihannya dulu, A, B, C, atau D, terus pilihan kuwi ono ora ning gone paragraf itu. Contoh A, kekeringan dapat mengakibatkan korban jiwa. Ono enggak di situ kata korban jiwa? Enggak ada Bu Tuti, ojo dipilih. Yang B, curah hujan dipengaruhi oleh pembabatan hutan. Bukan begitu maksudnya. Itu ada kata curah hujan, tapi curah hujan ini bukan berarti tergantung dari pembabatan hutan, bukan. Coba dibaca ya. Kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga dari kata kekeringan. Kekeringan terjadi biasanya karena pembabatan hutan. Jadi pembabatan hutan itu yang menyebabkan terjadinya kekeringan itu ya. Terus karena pembabatan hutan dan ketidakteraturan iklim, terutama curah hujan. Jadi curah hujan itu dengan iklim, bukan dengan pembabatan hutan. Paham ya anak-anak ya? Coba dibaca dengan sungguh-sungguh. Kalimat yang ketiga. Kekeringan terjadi biasanya karena
pembabatan hutan dan ketidakteraturan iklim. Jadi kekeringan itu akibat pembabatan hutan dan ketidakteraturan iklim. Itu ya. Nah, ketidakteraturan iklim itu salah satunya adalah curah hujan gitu loh. Jadi curah hujan itu nggak ada sangkut pautnya dengan pembabatan hutan dalam bacaan ini. Itu ya anak-anak ya. Oke ya. Jadi hati-hati sekali ya membacanya. Membacanya jangan sampai keliru. Bu Tuti pernah, ini ada pengalaman, ini sungguh-sungguh terjadi. Bu Tuti itu membaca sebuah buku penting ya, buku untuk apa ya waktu itu untuk Bu Tuti membuat tugas gitu. Nah, terus Bu Tuti itu salah baca. Jadi akibatnya apa? Fatal. Jadi dalam benak Bu Tuti itu dengan yang dalam bacaan itu beda karena salah baca. Nah, di dalam bahasa Indonesia, kekuatan membaca itu harus ditingkatkan. Kekuatan membaca. Kalau capek, tak kasih trik. Ambil air wudhu. Wudhu yang sungguh-sungguh wudhu. Kalau sudah wudhu, terus kamu duduk, baca lagi. Kemudian kamu boleh minum, tapi jangan banyak-banyak. Ya, seteguk aja. Ya, jadi ini untuk refreshing atau relaksasi dalam membaca. Karena memang membaca itu luar biasa. Ya, Bu Tuti memaklumi kalau kalian itu memang kadang-kadang mudah capek, tapi nggak apa-apa. Yang penting ada semangat. Besok kalau ujian gimana Bu Tuti? Boleh. Wudhu? Boleh. Besok kalau ujian, kamu diizinkan untuk wudhu, untuk minum boleh. Ya, yang penting kamu rileks, kamu santai, ya, gitu ya. Oke ya, jadi nomor 7 jawabannya adalah C. Air merupakan kebutuhan utama manusia. Karena A, B, dan D tidak ada semua dalam bacaan itu. Yang ada adalah C. Nomor 7 C. Ya, anak-anak bisa ya, Bu Tuti. Insya Allah yang contoh yang A itu untuk berpikir yang salah. Terus yang B juga nggak ada, curah hujan dipengaruhi oleh pembabatan hutan, nggak ada. Terus yang D, kekeringan terjadi karena adanya pasokan air, malah lucu. Wong dipasok air malah kering ya, berarti salah. Nomor 7 C. Nomor 8, yuk anak-anak, ini gampang banget. Apa yuk? Bu Tuti tuntun ya. Kalau persuasi itu apa? Teks yang semua orang mengatakan itu benar. Atau teks itu semua mengakui bahwa hasil pemikiran orang itu iya gitu ya. Iya, semua setuju. Itu persuasi. Kalau deskripsi itu mendetailkan atau memberikan pernyataan yang serinci-rinci mungkin. Apa itu serinci-rinci mungkin? Sedetail mungkin. Misalnya gini. Ruangan Zoom yang ada di SDITR itu ukurannya 6x2. Misalnya begitu. Diberi atap putih di atasnya, kemudian ada lampu, ada 2 lampu, ada jendela, terus diberi gorden warna hijau muda, ada bendera, ada papan tulis, ada kursi. Nah, itu deskripsi. Jadi detail banget, dirinci gitu ya. Nah, terus kalau argumentasi, masih ingat ya, argumentasi itu pendapat yang tidak semua orang itu membenarkan. Contoh Bu Tuti bilang gini, Bu Tuti mengatakan ini pernyataan Bu Tuti. Anak-anak kalau mau ujian itu banyak makan coklat. Nah misalnya, terus ada yang protes, aku nggak begitu Bu, aku lebih suka banyak makan buah. Nah, jadi argumentasi itu masing-masing orang pendapatnya beda-beda. Cara belajar efektif menjelang ujian. Pagi hari,
setelah subuh sampai menjelang duha. Aku nggak begitu, Bu. Aku bisa belajarnya sore setelah sholat asar sampai menjelang maghrib. Ada lagi yang malam. Nah, itu namanya argumentasi. Masing-masing pendapat beda-beda. Oke, berikutnya eksposisi. Nah, kalau eksposisi ini penelitian para ahli. Pak Rahmat membaca ya kemarin, Bu Tuti kirim tapi di mana ya, lupa, di grup mana gitu ya, tentang puasa. Jadi ada profesor dari Jepang itu yang meneliti, ini meneliti loh ya, eksposisi itu meneliti efek puasa. Tapi kalau orang Jepang kan nggak mengenal puasa, dia bilangnya lapar. Orang yang menahan lapar seminggu paling sedikit 2 hari, dalam sehari itu 6 jam dia menahan lapar, itu lebih sehat dibanding orang yang suka makan. Duh, Bu. Lah aku kira orang makan pet-petan ya, Bu. Nah sekarang hati-hati, bedakan puasa dengan belum makan. Kalau kamu puasa, Bu Tuti yakin, kamu niat puasa, insya Allah sehat. Ya, sehat. Bu Tuti yakin sehat. Maaf ya, ini Bu Tuti agak ekstrim ya. Ngerti kok. Nggak ada orang itu meninggal karena puasa. Tapi kalau orang tidak makan, kan ada dulu ya, zaman dulu Bu Tuti waktu kecil itu ada orang di penjara, dituduh apa, tapi dia itu tidak mengakui kesalahannya, terus dia boikot tidak makan. Ya dia sakit akhirnya karena tidak makan. Beda loh kalau puasa. Kalau puasa itu ada sahur, ada buka gitu ya. Nah, jadi sahurnya bagaimana, Bu? Sahurnya nggak perlu banyak-banyak. Kalau Bu Tuti nih ya, kalau Bu Tuti itu kurma, 1 kurma nih, nak bener, 1 kurma. 1 kurma sama air hangat, madu. Kadang-kadang kalau nggak ada madu ya adanya apalah gitu ya. Yang penting Bu Tuti ini. Bahkan pernah Bu Tuti nggak sahur. Jadi Bu Tuti malam itu makan agak banyak terus nggak sahur gitu ya. Nah, anak-anak, artinya apa? Puasa ini sehat. Dalam penelitian profesor itu dikatakan bahwa sel-sel rusak, sel-sel yang rusak itu dimakan oleh sel-sel yang baik karena orang itu puasa. Gitu ya anak-anak ya. Nanti Buti akan coba share di kelas masing-masing ya penelitian dari profesor Jepang. Itu namanya eksposisi. Ada penelitian dan diuji di depan guru-guru besar. Gitu ya. Nah, jawabannya yang nomor 8 adalah persuasi. Jadi satu bentuk pernyataan, pendapat, tapi dibenarkan banyak orang. Orang pasti mengatakan, kui bener. Nomor 8A. Oke, yang nomor 9. Nah, anak-anak, nomor 9 ini juga hampir mirip dengan nomor 7. Hampir mirip ya. Jadi prediksi. Oke, kamu tulis nomor 9 itu prediksi. Apa yang akan terjadi? Ya. Berarti apa ya, Bu? Langsung saja ya. D. Hasil panen tabu lampot tidak memuaskan. Bukan langsung, tanaman akan langsung layu dan mati. Kata langsung itu tidak ada di situ. Ya, jadi tidak langsung mati gitu ya. Kemudian yang B, daun tanaman lebat tetapi tidak berbuah. Tidak ada juga di situ pernyataan seperti itu. Yang C juga bukan. Jadi yang D, hasil panen tabu lampot tidak memuaskan. Ya maksudnya ada hamanya. Berarti kalau ada hamanya kan berarti kan tanamannya buahnya tidak bisa banyak atau bunganya tidak bisa mekar dengan bagus. D ya jawabannya, nomor 9 D. Nomor 10. Oke, anak-anak, kita sudah hampir di separuh soal. Boleh silakan yang mau minum dulu, yang ingin minum,
ingin maem gitu boleh sambil ngemil ya. Boleh ya anak-anak ya. Yang mau wudhu juga Bu Tuti pelan-pelan untuk menunggu yang akan wudhu atau ke kamar mandi gitu ya. Oke, sembari menyiapkan yang nomor 10. Masih pegang alat tulis dan buku tulis dan serta buku ultranya. Nomor 10, ini kejadian sungguh-sungguh. Tadi Bu Tuti sempat mau menjawab yang A. Kenapa? Bacanya tuh nggak benar Bu Tuti. Kan ini organik. Yang atas kan anorganik. Nah Bu Tuti itu bacanya organik. Oh, barang tak beli mana? Ya Allah, jebulane sing dhuwur ki anorganik, sing ngisor ki organik. Berarti kalau itu ditanyakan persamaan, enggak dong. Anorganik dengan organik itu beda. Kalau organik itu masih ingat ya di kelas 4 dulu ya. Reduce, recycle, apa lagi Mas? Mbak Afifah bisa bantu? Reduce, recycle, ada 4R ya. Resist, reuse. Anak-anak pernah belanja nggak di toko mana? Itu di toko mana itu Mbak yang nggak boleh pakai kresek ya? Bolehnya pakai tas apa itu ya? Jadi waktu itu Bu Tuti beli dikatakan itunya apa namanya pelayannya gini, Bu, tapi nggak menyediakan tas kresek. Terus saya bawanya pakai apa Mbak gitu? Ibu bawa tas nggak? Enggak, cuma bawa dompet. Ya gimana ya Bu? Mau beli Bu? Hah? Beli. Jadi tasnya tuh tas yang bukan tas kresek, tas dari bahan apa kayak kamu yang kalau ambil rapot itu loh Mbak ya. Mbak Rifah tahu ya. Kayak itu ya. Terus harganya berapa Mbak? 5.000. Aduh. Terus sekarang Bu Tuti kalau di motor pakai bawa tas kayak gitu. Jadi kalau masuk ke toko bawa tas kayak Bu bawa gitu ya langsung gitu ya. Itu ya anak-anak ya. Jadi itu namanya sampah anorganik ya kalau plastik ya. Kalau organik itu daun, sisa makanan. Anak-anak meskipun di rumah tetap disendirikan ya sisa makanan. Itu loh kulit cabai itu loh. Nah, ya jangan dimakan ya. Tapi kalau masih bisa dimakan sayurnya ya jangan dibuang gitu ya. Jadi nomor 10 persamaannya adalah pengolahan sampah. B. Sama-sama mengolah sampah, tapi bahannya beda. Yang satu anorganik, teks 1, yang teks 2 organik. Oke. Nah, nomor 11. Nomor 11, Bu Tuti minta maaf ya, yang di Google Form itu memang kuncinya salah ya. Minta maaf sekali ya. Bu Tuti tadi juga sempat membaca lagi, ternyata harus jeli. Jadi X itu harganya 2.500. Yang harganya 2.500 apa ini ya? Bentar Bu. Oh, rautan. Ya kan? Ya kan? Coba dibaca. Oke, pelan-pelan. Rautan dijual seharga dengan pensil. Pensil dijual dengan harga 2.500. Berarti X-nya rautan. Paham? Waduh. Berarti apa D yo? Oh, terus Y. Y ini 2.000. 2.000 itu penggaris atau penghapus. Tapi di sini nggak ada penghapus, adanya penggaris. Ya oke, berarti Y penggaris. Aduh, apa D iki yo? Terus Z. Z itu 12.000. 12.000 itu apa yo? Pensil warna dijual dengan harga 3 kali harga buku tulis. Harga buku tulisnya berapa? 4.000. Peng telu, 2.000. Berarti D, pensil warna Z-nya 11D. Ya Allah Bu, kayak matematika wae Bu. Nah ya iya, ini namanya Mas Azam, Mas Mbak Eva ingat nggak? Membaca,
Memindai. Nah, Bu Tuti tuliskan ya. Nomor 11 ini materi membaca memindai. Membaca memindai. Jadi gini ya anak, membaca memindai itu gini loh. Saya gampang. Kamu masuk ke rumah makan, gitu ya. Bawa uang 10.000. Ning kono tulis menu nih. Soto 7.000. Bakso 8.000. Saya baleni, soto 7.000, bakso 8.000, mie ayam 9.000. Terus minuman, segala macam jus 3.000. Jeruk 2.000, air putih 1.000. Biar ketawa ya, biar itu juga nggak tegang ketawa. Baleni. Soto 7.000, bakso 8.000, mie ayam 9.000, terus minuman berbagai macam jus 3.000, jeruk dan teh 2.000, air putih 1.000, duitmu 10.000. Iya jajal. Bu tergantung Bu, aku pengen susu, aku pengen pas, ya nek sing pengen pas lah masalah. Nek bar kuwi terus mie ayam dur karo jus ngutang, ya Allah, cah cilik makan ngutang. Terus piye? Saya ditinggal apa? Mbak, percaya toh Mbak, aku murid SDIT, murid Bu Tuti lho. Waduh, berarti ditinggalin nomor Bu Tuti. Wah, jan namanya enggak berperi kemanusiaan ya, wis jajan enak malah ninggali utang ya. Nah, terus uangnya 10.000 ben rak susuk. Sing rak susuk diinget-inget, tadi apa? Mie ayam 9.000, ya toh? Mie ayam 9.000. Terus turah 1.000, air putih. Bu, aku pengen jus. Berarti soto, ya. Soto 7.000, rojus 3.000. Nah, terus nek sing pengen bakso, berarti minumnya rantuk jus. Minumnya apa Mas? Teh atau jeruk. Nah, pas gitu loh. Itu namanya membaca memindai. Ada menunya. Bu, tapi kalau nggak pakai tulisan gimana? Wah, itu bahaya itu kayak di Malioboro. Buti pernah dulu pesen barang ngono habisnya pinten nggih Bu? 50.000, padahal mau 2 porsi. Apa waktu kuwi maem apa jeroan apa ati goreng terus sama kepala ayam ya sama minumnya jeruk panas masuk 50.000 ora ono regane soalnya. Jadi anak-anak kalau besok masuk ke warung makan cari yang ada harganya. Atau di toko gitu ya, itu membaca memindai. Ditku semene, kok regone semene, jangan sampai ngisi-ngisini ya, gitu ya. Itu membaca memindai. Oke ya. Membaca memindai, tahu ya. Jadi memindai, melihat dengan hitungan. Atau gini Mbak Afifah sama Mas Azam, bisa juga membaca memindai itu di tiket itu loh, di perjalanan bis itu loh. Misalnya bis Mustika, itu jurusan Jogja Pekalongan. Nah, atau bis Makmur Jaya Surabaya Yogyakarta. Jadi itu membaca memindai itu ada tulisan kemudian ada keterangannya. Itu memindai. Tidak hanya harga ya Mbak ya, tapi perjalanan juga bisa. Ya. Oke, nomor 12. Nah, anak-anak ini gampang. Panorama bukit, wis jelas. Pemandangan Bu, ya. 12C, pemandangan. Panorama pemandangan. Ya. Nomor 13, anak-anak ini ungkapan ya, ini memang perlu dihafal. Jadi nomor 13 dan nomor 14 itu memang perlu menghafal. Ya, menghafal. Ya, Pak Budi menjadi titik-titik Pak Cahya. Orang kepercayaan, langsung saja. Tangan kanan. Bu, kalau tangan dingin, nah, kamu tulis ya, Mas Azam sama Mbak Asa tulis ya, Bu Tuti jelaskan ya. Kalau panjang tangan itu, maaf ya, mencuri ya. Oke. Kalau ringan tangan, ya, kalau ringan tangan itu punya 2 arti, punya bermakna dia rajin, entengan. Jadi Mbak Afifah tolong disapukan, bocah kayak ringan tangan nih. Nyapu gitu ya. Tapi ada juga ringan tangan itu tukang pukul. Entengan Pak. Dulu Putih pernah punya murid itu
angger mlaku ngene iki mesti duet. Tangane iki mesti nyenggol koncone. Nah, koncone njur, apa Mas? Itu dijawe lah ya Allah itu saking entengnya tangannya. Jadi ringan tangan tuh nanti tergantung ini ya, ringan tangan tergantung bacaannya ya. Kalau misalnya Mbak Afifah sering membantu ibundanya, berarti dia ringan tangan. Tapi kalau si Fulan suka membuat temannya menangis karena tangannya suka jahil, itu berarti ringan tangan yang negatif itu ya. Kemudian yang C, tangan dingin. Nah, tangan dingin itu, maaf ya, ini tak contoh Pak Rahmat. Pak Rahmat tuh kalau sudah di belakang komputer, mengendalikan Zoom itu luar biasa. Kalau Bu Tuti keringat dingin, kalau mau membuka konten untuk Zoom itu masih, aduh, piye. Tapi kalau Pak Rahmat tuh bertangan dingin. Jadi bertangan dingin itu, dia mudah sekali menggunakan keahliannya. Ya, misalnya, Bu Fulana itu menghasilkan sulaman yang bagus sehingga terkenal sampai ke luar negeri. Berarti Bu Fulana itu bertangan dingin, bisa menghasilkan sulaman yang indah. Jadi bertangan dingin itu punya karya yang hebat. Dari tangannya tuh dia menghasilkan karya yang luar biasa. Oke ya anak-anak ya. Terus yang D, tangan kanan. Piye to Bu? Mosok tangan kanan urusannya mbek wong. Jadi tangan kanan, maaf ya Buti agak ini cara berpikirnya begini. Mengapa tangan kanan? Anak-anak maaf, kalau makan pakai tangan apa? Tangan kanan. Anak-anak minum pakai tangan apa? Tangan kanan. Terus menulis itu biasanya kecuali kidal ya, kecuali yang kidal enggak diomongkan tuh ya. Tangan kanan. Terus misalnya pegang apa begitu ya, mengerjakan apa juga tangan kanan. Artinya penggunaan tangan kanan dengan tangan kiri lebih sering mana? Tangan kanan. Dan kesannya lebih bagus tangan kanan ya. Ya, tangan kanan tuh lebih bagus gitu, lebih positif gitu ya. Maaf kalau tangan kiri itu apa? Mas Azan sama Mbak Afifah? Itu apa? Untuk membersihkan ya, kalau kita ke kamar mandi ya, tangan kiri kan ya. Nah, oh iya, terima kasih Mas Azan. Ya, artinya orang yang baik itu pasti logikanya tangan kanan. Sip, jawabannya 13D. Nomor 14. Nah, ini peribahasa. Ya Allah Gusti, sahabat. Ning ndi dah loro. Rontang-rantung nggih cah loro. Apian. Lah kok mung perkara sepele ya. Apa ya? Karena hadiah gitu ya. Jadi rautan tersebut hadiah dari bibinya. Terus bar kuwi jatuh, padahal ora sengaja, ya Allah, ora sengaja. Dan hanya retak itu berarti masih bisa diperbaiki ya. Maksudnya dibanding dengan persahabatan, kok jadi apa? Jadi tidak berteman. Yo, mana yang cocok? Kalau yang B, sedia payung sebelum hujan, itu kamu belajar sebelum ujian. Nah itu sebelum puasa makan sahur dulu itu ya. Terus C, selama hujan akan panas juga. Maksudnya yang C itu meskipun ada kesedihan pasti kan ada kebahagiaan, itu yang C. Enggak selamanya orang itu sedih terus. Enggak selamanya orang itu bahagia. Suka duka masih silih berganti. Terus yang D, pucuk layu disiram hujan. Wes layu terus ono hujan, berarti ada harapan lagi. Jadi orang yang memberikan semangat. Jadi yang D itu jane bocah wis aduh wis sedih. Aku nilaiku piye, tapi ada temannya yang memberikan semangat. Ayo, kowe mesti iso. Nah, tapi iki ora konco apik, konco kental, sahabat goro-goro kuwi kok yonjur terus dadi congkrah, dadi pisah. Berarti apa? Panas setahun dihapus hujan sehari. Dengarkan Bu Tuti. Maksudnya apa ini?
anak-anak coba perhatikan. Januari sampai Desember atau Januari sampai November lah ya. Panas terus. Tiba-tiba bulan Desember itu hujan. Pas saat hujan turun itu, kamu kamu kerasa nggak hujan yang kemarin? Sudah hilang kan? Diganti dengan panas. Artinya apa? Kebaikan yang banyak akan menjadi hilang hanya karena kesalahan yang sedikit saja. Bu, berarti hampir mirip dengan nila setitik, ya Mas ya? Mas Ajam, ingat ya? Nila setitik rusak susu sebelanga. Susu itu kan putih. Sebelanga itu kalau Mbak sak baskom. Terus putih kan susunya, kena nila setitik. Kalau tak, jadi apa warnanya? Iya, putihnya jadi biru-biru itu. Nah, sama juga dengan hujan setahun, hilang, hapus, diganti dengan ya, agak cepat ya, waktunya mau habis. Berarti yang 14A. Oke, 15. Nah, 15, perhatikan anak-anak, dari desa ke kota. Desa ke kota itu urbanisasi. Kalau imigrasi, dari luar negeri masuk ke Indonesia, atau dari luar negeri masuk ke dalam negeri, itu imigrasi. Kalau emigrasi, dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau transmigrasi, dari pulau ke pulau. Udah pernah ini di IPS ya. 15 tadi 14A, 15C. Ini ada 15 ada di IPS ya, Mbak ya Mas ya, ada di IPS ya. Ada keterangan di IPS. Oke. Nomor 16. Langsung saja. Iklan. Gunakanlah lampu secara bijak. Nek rak perlu dipateni, nek mau dinyalakan ya segera. Jadi nomor 16B. Nomor 17. Ini anak-anak cara berpikirnya begini. Di dalam sekolah itu, di kantor, di kelas, di perpus, di halaman itu rapi. Ini seperti yang kemarin nomor 17. Kalau di kantor rapi, berarti setelah nomor 2 itu berarti nomor 3, meja dan kursi kantor tertata rapi. Paham anak-anak? Oke ya. Di kelas, berarti kalau ada di kelas berarti langsung setelah di kantor rapi, kemudian meja kursi kelas berderet lurus. Berarti 2, 3, 5. Oke? Perpustakaan. Berarti setelah 2, 3, 5, 1. Paham? Terakhir adalah 4. Paham ya? Sesuai dengan ini loh. Kan kantor, kelas, perpustakaan, halaman, rapi. Berarti urutannya 2, 3, 5, 1, 4. Jawabannya adalah C. Nomor 17 harus hati-hati. Didelok urutannya apa? Ya. Nomor 18. Pak Ridho sukses budidaya ikan gurame. Budidaya nak digabungke jadi masih ingat ya, 2 kata ditambahi dengan imbuhan itu digabung, membudidayakan. 18C. 19. Anak-anak diingat ya, kalau ada kata ibu bertanya, oke, terus kemudian ada kata bertanya, itu berarti pasti ada tanda tanya. Jadi mengapa kamu pilih yang tidak ada tanda tanyanya? Berarti yang salah adalah B, tanda titik 2 dan tanda seru. Wong bertanya kok malah diseru. Ya, berarti 19B. 20. Oke, nomor 20. Nah, nomor 20 ini tingkat kejelian tinggi. Jeli dan mikir. Jeli, mikir.
Oke ya, mbek mikir tenan iki. Pertama nih, ono lomba drum band neng kecamatan berlangsung meriah. Terus lomba kui mau untuk memperingati hari proklamasi. Terus titik, perhatikan, titik, bar kui jedul kata mereka. Baleni. Ini ngarahkan cara berpikirnya. Ono lomba niki gue peringatan 17 Agustus. Terus titik, bar kata mereka. Berarti mereka ini berarti ono sesuatu. Sing sadonekke mereka iki sapa? Lomba tersebut diikuti grup drum band dari berbagai SD di Kecamatan Makmur. Jadi 20 itu C. Karena apa? Ada kata mereka sangat antusias mengikuti perlombaan. Sapa sing ikut perlombaan? Yo iki mau berbagai SD di kecamatan kanggo mikir. Paham ya Mbak Ifah ya? Jadi sambungannya kira mikir. 20 C. Oke. 5 nomor. Lagi. Nomor 21. Nah, iki sing ora tahu asah-asah mesti bingung. Tapi nek sing kerep bendino asah-asah itu basa Jawa ya. Solihah. Basa Indonesiane cuci piring. Padahal orang mau cuci piring. Padahal ya cucinya wajan, panci, gelas nih cuci piring gitu ya. Sama cuci piring dulu gitu ya. Oke. Urutannya adalah pertama, titeni. Dilarutkan dulu 1 sendok sabun cair ke dalam mangkok. Terus bar kui masukkan spon. Bu, aku nggak pakai spon, Bu. Aku pakai kresek. Lengasai gue kresek. Lah ya Allah, anak-anak itu kan kamu. Kalau di dalam bahasa Indonesia ya spon, masuk pakai kresek lengasai. Oh, aku gue sepet, Bu. Sepet ki anu, jambu sing rumah tengkai. Duduk. Sepet ki sekok klopo sing dinganu kae tapi ku serak usum. Ku zaman bututik kecil, pakainya sepet lek ngasai, nek saiki ya nggo sepon. Wis. Berarti 2, 5. Terus piye? Dibasahi sik. Ora ana piring langsung dikei sabun yo. Engko dadi ora resik, dadi dikei banyu sik kabeh, dibasahi mbek banyu, baru kemudian di apa? Baru kemudian digosok peralatan dapur dengan spons berbusa. Terus yang terakhir bilas. Bu, aku mbek pas zaman sekolah tau Bu, aku lek ngasih ra ngono kuwi Bu. Lah piye? Aku langsung mbek banyu, ora mbek sabun. Regane selak telat ditimbali Pak Rahmat nggak tutup masjid. Jadi aku nek ngasai ora tahu nganggo sabun. Ih, jijik. Ya kudu mbek sabun. Nah, makanya kalau besok kalau sekolahnya sudah offline yo lek maem cepet, aja karo ngobrol. Itu ya. Berarti 21 C. Oke, 21 C. Anak-anak jadi ingat ya ketika nyuci piring dulu ya. Pas airnya habis, Mas. Wis selak ning masjid, airnya habis gitu ya. Nostalgia ya Pak Rahmat ya. Sampai antri itu ya krane wah milih kabeh. Nah, nomor 22. Nomor 22 itu juga sama. Nah, ini Budika kangen nih sama kamu. Ini gurunya Budika ini ya, guru batiknya ya. Yang kelas 6 minta maaf ya belum bisa praktek batik ya. Di kelas 4 dulu sudah pernah dengan Bu Tuti ya. Masih ingat ya Mas Azam, Mbak Eva ya. Dulu batik dengan Bu Tuti ya. Tapi berhasil ya Mas ya, berhasil ya. Apa malamnya luluh terus ini. Oke, nomor 22 itu urutannya adalah dipotong dulu kainnya. Baru dipotong, kemudian buat gambar ya. Setelah buat gambar, terus dibubuhkan malam. Dulu pernah sampai mau kebakar itu ya Mas ya, penggorengannya. Karena kompornya malam itu cepat terbakar. Kemudian setelah itu warnai sapu tangan dan terakhir direbus. Jadi nostalgia ya ini Bu Dika ya. Batiknya masuk ke dalam materi bahasa Indonesia. Nomor 22B.
nomor 23. Nah, anak-anak, Bu Tuti beri kata kunci ya. Untuk tokoh utama kamu catat ya. Tokoh utama itu tokoh yang sering muncul, yang sering disebut namanya. Jumlahnya paling banyak. Kita hitung ya. Kita hitung ya. Wawan ki piro ki? 1, 2, 3. Telu ya, Mas? Ya, Mbak ya. Oke, Wawan 3. Bayu piro? 1, 2, 3. Sama. Bayu 3. Sekarang Indra. Indra ki piro? 1, 2, 3. Oh, Indra, Wawan, Bayu itu 3. Yudis piro ki? Tadi butik ngitung 6 ya, bener nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Oh, 6. 6, Mas. 6. Yudis ada 6. Berarti tokoh utamanya Yudis. 23C. Jadi yang sering muncul ya, yang sering disebut atau sering ditulis. Kamu tulis ya, tokoh utama yang sering disebut atau sering ditulis. Nah, nomor 24 sampai nomor 35 itu dari bacaan ini. Insya Allah Bu Tuti yakin kamu sudah paham dengan cerita ini. Nah, untuk mengerjakan soal sastra memang harus dibaca. Ya, Bu itu fabel ya Bu ya, cerita binatang yang menyerupai manusia itu namanya fabel. Oke, sudah dibaca ya semuanya ya. Ceritanya sampai tuntas ya. Ada Lili dan Lulu. Terus piye to kuwi keadaane latar suasananya bagaimana? Coba kamu lihat di paragraf pertama. Ya, bagaimana keadaannya? Hidup berdampingan dengan rukun dan saling menolong. Berarti 24 jawabannya C. Ada di paragraf pertama. Kehidupan binatang itu latar. Kamu tulis di nomor 24. Itu berarti latar suasana. Ya. Latar suasana. Udah kamu tulis? Oke. Terus nomor terakhir, 25. Mengapa sikap Lulu berubah? Di paragraf keberapa kamu temukan? Paragraf pertama enggak ada. Oh, paragraf kedua, Bu. Saat ini. Bahkan sifatnya semakin angkuh karena telah merasa menjadi kupu-kupu yang indah. Sikap Lulu berubah. Ia jarang kembali ke tempat Lili. Bahkan sifatnya semakin angkuh karena telah merasa menjadi kupu-kupu yang indah. Berarti 25 jawabannya D. 24 tadi C, 25 adalah D. Oke anak-anak. Ya, sampai 25 dulu. Insya Allah Selasa depan kita akan ulangan lagi yang kedua. Nomornya 26 sampai 50. Memakai Google Form lagi. Silahkan nanti dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan Bu Tuti, insya Allah Bu Tuti, Pak Rahmat, Bu Nisa, Bu Dika, Bu Esi, Pak Jono, Pak Fars itu nggak pelit dinilai. Kalau kamu sungguh-sungguh, kamu itu benar-benar pengen apa ya istilahnya mendapatkan hasil yang luar biasa ya harus sungguh-sungguh kerjakan, jangan takut salah, ya. Jangan takut salah, anak ya. Jadi Selasa depan kita masih, jadi nanti Bu Tuti kirimkan Google Form-nya dari Senin sore itu ya atau malam, terus nanti dikerjakan sebelum Zoom. Nah, nilainya Bu Tuti tidak pelit, ya asal kamu mengerjakan. Kalau ada kendala nih, serius, kalau ada kendala, misalnya HP-nya itu error, atau HP-nya rebutan sama adik, wis ra iso ngersake apa-apa. Kamu boleh, tapi ini alternatif terakhir loh ya. Jadi Bu Tuti kan kirim Google Form-nya kan sore. Harapannya apa? Kamu bisa berbagi HP dengan adikmu atau dengan orang tua. Kan Bu Tuti kirimannya sore.
Kamu bisa ngerjakan sore, bisa ngerjakan habis maghrib, bisa ngerjakan habis isya. Ya kan? Bahkan setelah subuh masih bisa. Atau kamu ngerjakannya pukul 9 masih bisa. Tidak ada alasan, wah HP-nya ra iso. Bu, pulsanya habis. Insya Allah masih bisa beli. Bu, duitnya nggak ada, Bu. Karena bener-bener aku nggak punya uang, ibu bapak nggak punya uang. Kalau bener itu, kalau bener emang nggak ada uang untuk beli pulsa, kamu diizinkan Bu Tuti untuk menulis jawabannya di kertas. Di kertas ditulis, kemudian nanti setelah Zoom dikirim berupa foto. Gitu ya Budikan ya. Jadi kalau memang kepepet dia tidak ada pulsa, tapi tidak, moga-moga anak-anak kita nggak bohong ya, jujur ya, memang kalau nggak ada pulsa atau nggak ada HP atau HP-nya rusak atau seperti apa, nggak ada uang, kepepet boleh. Tapi kalau masih bisa dikerjakan pakai Google Form, kerjakan pakai Google Form, gitu ya anak-anak ya. Itu dari Bu Tuti. Adakah yang mau ditanyakan? Boleh dinyalakan voice note-nya, boleh bertanya. Ini jawabannya, dan kalau ada yang masih keliru, Bu Tuti yakin kalian anak yang hebat ya, terus semangat, masih ada waktu untuk memperbaiki ya. Ingat Selasa depan kita ulangan dari nomor 26 sampai nomor 50, nanti akan diberikan soalnya itu di paket yang keberapa, tapi harapannya kalian benar-benar mengerjakan ya, benar-benar mengerjakan, karena ini penting. Kalau kalian nanti mengerjakan, ketika Bu Tuti menerangkan seperti ini, kalian dong, aku berarti salah jawabnya. Tapi kalau kan nggak mengerjakan, Masya Allah, na'udzubillah min dalik, itu kalian membohongi diri sendiri. Nanti nggak akan paham, nggak akan paham. Salah nggak apa-apa, keliru nggak apa-apa, asal benar-benar kamu mengerjakan. Oke, Pak Rahmat, waktunya sudah cukup habis. Oh ya, terima kasih Pak Rahmat, terima kasih Budika, ada Mas Azam, ada Mbak Ifah di sini. Semoga nilai bahasa Indonesia, nilai matematika, dan nilai IPA semuanya bagus, semuanya tercapai sesuai dengan yang dicita-citakan, dan kalian diberikan Allah keringanan, kelancaran untuk melakukan ibadah. Ya, anak-anak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya anak-anak ya, yang solih dan solihah, yang cantik, yang cakep, yang luar biasa, yang senantiasa ada dalam hati Bu Tuti dan guru-guru semuanya. Kita tundukkan kepala kita baca doa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma warzuqna wa arinal batila Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutik mohon maaf banyak salah dan kurangnya. Kita bertemu lagi di Selasa depan, dan besok insya Allah anak-anak Zoom dengan Pak Jono matematika, kemudian hari Kamis dengan Bu Nisa IPA, bersama Pak Rahmat di hari Jumat PAI. Tetap semangat, jaga kesehatan anak-anak, tingkatkan imun kita dengan terus makan yang sehat, dengan doa yang sungguh-sungguh, dan yakin Allah akan menolong kita dan meridhai kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ya. Terima kasih Bu. Dadah. 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 I love you. I miss you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.